Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita telah mempelajari bagaimana peristiwa glikolisis terjadi. Dan pada video kali ini mari kita lanjutkan bahasan terkait apa yang terjadi setelah glikolisis dituntaskan. Seperti yang kita pelajari di video yang membahas glikolisis merupakan tahapan pertama dari serangkaian peristiwa metabolisme di dalam sel kita. Glikolisis terjadi di sitoplasma, dan bahan dasar dari glikolisis adalah glukosa, yang merupakan monosakarida yang terdiri atas 6 atom karbon. Dan ketika glikolisis terjadi, glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul pirufat, yang mana pirufat merupakan molekul yang terdiri atas 3 atom karbon. Setelah pirufat dihasilkan, maka pirufat akan lanjut ke peristiwa metabolisme selanjutnya, yaitu oksidasi pirufat. Dan setelah oksidasi pirufat diselesaikan, maka akan dilanjutkan ke serangkaian kegiatan metabolisme selanjutnya, yaitu siklus asam sitrat. Dan pada video kali ini, mari kita bahas 2 tahapan tersebut, yaitu tahapan oksidasi pirufat dan siklus asam sitrat. Seperti yang saya singgung tadi, glikolisis akan menghasilkan pirufat. Ada 2 molekul pirufat ya. Dan setiap molekul pirufat tersebut nantinya akan dimasukkan ke dalam mitokondria. Dan kalau kita ingat, mitokondria itu merupakan organel di dalam sel kita. Dan mitokondria merupakan organel yang dibungkus oleh 2 lapis membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Ketika pirufat dihasilkan dari peristiwa glikolisis, pirufat akan dimasukkan ke dalam mitokondria melalui peristiwa transport aktif, sehingga membutuhkan energi ya. Namun ternyata selain peristiwa transport aktif terjadi, pirufat ini mengalami peristiwa oksidasi pirufat. Sehingga pirufat nanti akan berubah menjadi molekul lain. Nah, peristiwa oksidasi pirufat sendiri terdiri atas 3 tahapan utama. Tahapan pertama adalah lepasnya COO ya, bagian ini ya, COO menjadi karbon dioksida. Tahapan selanjutnya, pirufat akan mengalami oksidasi yang dibantu oleh NAD+, sehingga NAD+ sendiri mengalami reduksi menjadi NADH dan H+. Piruvatnya sendiri mengalami oksidasi sehingga dia akan membentuk ion negatif. Kemudian di tahapan ketiga, pirufat yang sudah mengalami ionisasi tadi kemudian ditempeli oleh koenzim A. Koenzim A sendiri bila kita ingat di video yang membahas terkait kofaktor dan koenzim ya. Koenzim merupakan molekul yang berasal dari vitamin B. Nah, di sini pirufat yang sudah mengalami oksidasi tadi ditempeli oleh koenzim sehingga pirufat akan berubah menjadi asetil-CoA. Dengan demikian, ketika transport pirufat terjadi, pirufat akan berubah menjadi asetil-CoA. Dan peristiwa oksidasi pirufat ini merupakan peristiwa yang menjembatani antara glikolisis dan siklus asam sitrat. Kenapa? Karena pirufat tidak bisa langsung mengalami siklus asam sitrat. Dia harus diubah dulu menjadi asetil-CoA terlebih dahulu sehingga dia bisa lanjut ke tahapan siklus asam sitrat. Dan di sini bisa kita lihat ya. Di sini di peristiwa oksidasi pirufat kita juga menghasilkan NADH. NADH ini nanti akan digunakan pada peristiwa fosforilasi oksidatif yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Asetil-CoA sudah terbentuk, maka kegiatan metabolisme selanjutnya akan dilakukan, yaitu peristiwa siklus asam sitrat. Siklus asam sitrat sendiri memiliki nama lain ya, yaitu siklus Krebs. Nah, kalau kita pernah mendengar siklus Krebs itu sama dengan siklus asam sitrat. Juga ada nama lain yaitu siklus trikarboksilat. Kenapa? Karena bahan dasarnya adalah pirufat yang merupakan molekul yang terdiri atas 3 atom karbon yang kemudian diubah menjadi asetil-CoA. Oke.
sekarang kita coba pelajari bagaimana peristiwa siklus asam sitrat terjadi. Namanya saja siklus, jadinya ini membentuk serangkaian metabolisme yang selalu berulang. Di sini bisa kita lihat bahan dasar yang dibutuhkan ketika siklus asam sitrat terjadi adalah asetil-CoA. Dan di sini ada 8 tahapan utama. Nah, ketika asetil-CoA masuk ke siklus asam sitrat, dia akan diubah menjadi sitrat dengan melepaskan koenzim A dan SH. Ya, jadinya di sini asetil-CoA diubah menjadi sitrat. Kemudian di tahapan kedua, sitrat akan diubah menjadi isomernya, yaitu isositrat. Nah, pada peristiwa perubahan isomernya ini bisa kita lihat pada tahapan ini H2O dilepaskan. Jadinya air dilepaskan. Namun setelah air dilepaskan, airnya dimasukkan lagi. Sehingga sitrat berubah menjadi isositrat. Ingat ya, karena dia isomer, maka struktur kimianya, rumus kimianya sama. Namun geometrinya atau struktur fisika atau struktur kimianya sedikit mengalami perubahan. Setelah isositrat terbentuk, maka akan dilanjutkan ke tahapan ketiga. Nah, di sini isositrat akan dioksidasi. Dan sama seperti biasanya ketika terjadi oksidasi, ada molekul lain yang mengalami reduksi. Di sini oksidasi dibantu oleh NAD+, sehingga NAD+ mengalami reduksi menjadi NADH. Yang nantinya NADH juga akan dilanjutkan pada peristiwa fosforilasi oksidatif. Nah, selain mengalami oksidasi, isositrat juga akan melepaskan karbon dioksida, melepaskan CO2. Sehingga dia akan membentuk molekul alfa ketoglutarat. Setelah alfa ketoglutarat terbentuk, dia akan lanjut ke tahapan keempat. Di tahapan keempat lagi-lagi karbon dioksida dilepaskan. Kemudian dia juga akan mengalami oksidasi lagi. Yang juga dibantu oleh NAD+. Sehingga NAD+ akan berubah menjadi NADH juga. Dan NADH ini juga akan nanti bergabung di peristiwa fosforilisasi oksidatif. Selain itu, dia juga akan ditempeli oleh koenzim A lagi. Sehingga alfa ketoglutarat setelah melepaskan CO2, kemudian mengalami oksidasi, kemudian ketempelan koenzim A, dia akan berubah menjadi suksinil-CoA. Selanjutnya, dia akan lanjut ke tahapan kelima. Di tahapan kelima ini akan terjadi peristiwa perpindahan gugus fosfat. Di sini bisa kita lihat ya. Ternyata koenzim A dilepaskan lagi dan digantikan oleh gugus fosfat. Kemudian gugus fosfat ini kemudian dilepas lagi. Dilepas lagi sehingga ditangkap oleh GDP. GDP itu guanosin difosfat. Sehingga guanosin difosfat yang menerima fosfat akan berubah menjadi GTP. Kemudian GTP ini, gugus fosfatnya akan dipindahkan ke ADP sehingga menghasilkan ATP. Sehingga di tahapan kelima ini satu ATP terbentuk. Setelah itu, setelah suksinil-CoA mengalami peristiwa-peristiwa tadi, dia akan berubah menjadi suksinat. Dan suksinat akan melanjutkan ke tahapan keenam menjadi fumarat. Dan ketika menjadi fumarat, dia juga akan mengalami peristiwa oksidasi, namun ini dibantu oleh FAD. Sehingga FAD berubah menjadi FADH2. Bersama dengan NADH, FADH2 ini nanti akan bergabung di peristiwa fosforilisasi oksidatif. Kemudian, fumarat yang terbentuk akan lanjut ke tahapan ketujuh. Nah, pada tahapan ketujuh ini, satu molekul air ditambahkan. Sehingga fumarat berubah menjadi malat. Dan ketika malat terbentuk, akan dilanjutkan ke tahapan ke-8, di mana malat akan mengalami oksidasi, sehingga di sini juga melibatkan NAD+. NAD+-nya mengalami reduksi menjadi NADH. Dan sama, NADH ini nanti akan lanjut ke peristiwa fosforilisasi oksidatif. Malat yang teroksidasi akan berubah menjadi oksaloasetat.
Dan ketika oksaloasetat nanti bereaksi dengan asetil-CoA dari peristiwa fosforilasi oksidatif, dia akan kembali lagi menjadi sitrat. Dan siklus ini berulang lagi. Kembali lagi asetil-CoA akan melepaskan koenzim A-nya, kemudian nanti bereaksi dengan oksaloasetat, berubah menjadi sitrat, kemudian menjadi isositrat, alfa-ketogutarat, dan seterusnya berubah menjadi oksaloasetat lagi. Ketika oksaloasetat bereaksi dengan asetil-CoA akan melepaskan CoA-nya, kemudian berubah menjadi sitrat, dan seterusnya. Siklus ini berulang-ulang. Sehingga dari video ini bisa kita lihat, dari dua peristiwa yang sudah kita pelajari, yaitu oksidasi pirufat dan siklus asam sitrat, bisa kita lihat ada beberapa molekul yang dihasilkan. Yang pertama adalah karbon dioksida. Satu karbon dioksida dihasilkan pada peristiwa oksidasi pirufat. Kemudian karbon dioksida lagi dilepaskan juga ketika terjadi peristiwa siklus asam sitrat. Kemudian di sini juga dihasilkan NADH. NADH pada pirufat dihasilkan 1 ya, kemudian juga pada siklus asam sitrat dihasilkan 3 NADH. Selain NADH juga dihasilkan FADH. Yang mana tadi seperti yang saya jelaskan, FADH dan NADH ini akan lanjut di peristiwa fosforilasi oksidatif. Selain NADH dan FADH2, ATP pun juga dihasilkan. Oke, demikian penjelasan saya terkait peristiwa oksidasi pirufat dan siklus asam trikarboksilat atau siklus asam sitrat atau siklus Krebs. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.